Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Amran di sini di channel Indonesia Melek Pajak. Channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan dan akuntansi agar kedepannya kita semua warga negara Indonesia lebih melek pajak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang aturan terbaru dari pajak UMKM 2022. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau buka usaha atau usahanya sudah jalan gitu ya, tapi masih bingung usahanya masuk kategori apa? Apakah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar? Nah, ada juga mungkin yang bertanya-tanya, kalau kualifikasi usaha saya masuk dalam usaha mikro, kecil, atau menengah, kewajiban perpajakan saya seperti apa? Nah, ini akan kita coba bahas tuntas hari ini. Tapi sebelumnya saya perlu disclaimer dulu ya teman-teman ya, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini itu adalah pendapat saya secara pribadi 100%. Jadi ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi mohon koreksinya apabila ada kesalahan saya ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian isi video ini bukanlah saran profesional dari seorang konsultan pajak ya. Dan semuanya tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda. Nah, mohon untuk konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau dengan AR Anda apabila Anda mau bertanya spesifik tentang perpajakan Anda. Oke, nah kemudian ini Amran juga akan tersedia gratis secara live di Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 8 malam WITA atau jam 7 malam WIB. Jadi bagi teman-teman yang mau berdiskusi silahkan ikut live Instagram ya. Oke, kemudian bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com ya. Nah, teman-teman, kita mulai jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak timbul ya. Oke, pertanyaan yang sering muncul adalah usaha saya ini itu masuk kategori usaha apa? Mikro kah, kecil kah, menengah kah, atau usaha besar kah? Nah, kita mau melihat kualifikasi usaha berdasarkan undang-undang dulu ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengelompokan jenis UMKM ini bisa didasarkan atas dua kriteria, yaitu aset dan kriteria dari sisi omset. Nah, pertama, mari kita lihat dari kriteria UMKM berdasarkan aset atau kekayaan bersih. Jadi, unit-unit usaha ini dapat dibedakan berdasarkan perspektif kekayaan bersih. Yang pertama, ini undang-undangnya nomor 20 tahun 2008 ya, teman-teman ya. Jadi unit yang termasuk dalam usaha mikro itu yang memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta ya, dan ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, sedangkan untuk kriteria unit yang masuk usaha kecil itu biasanya memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai 500 juta. Ini juga tidak termasuk tanah dan bangunan ya. Dan untuk jumlah kekayaan bersih unit usaha menengah yaitu antara 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar, teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk kalau kita mau melihat kriteria UMKM berdasarkan omset usaha, maka ya, unit yang termasuk dalam usaha mikro itu harus memiliki kriteria omset tahunan maksimal 300 juta, teman-teman. Ya, dan untuk yang usaha kecil biasanya memiliki omset antara 300 juta sampai 2,5 miliar, ya.
Oke, sementara untuk usaha menengah itu memiliki pendapatan usaha 2,5 miliar itu sampai dengan 50 miliar ya. Nah, lebih dari 50 miliar mungkin masuk usaha, termasuk usaha besar ya. Nah, UMKM juga ini bisa diklasifikasi berdasarkan jumlah karyawan ternyata teman-teman ya. Jadi berdasarkan BPS, kriteria UMKM dibedakan berdasarkan jumlah karyawan. Jadi untuk usaha kecil ini merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerjanya itu antara 5 sampai 19 orang ya, dan sedangkan usaha menengah itu memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Nah, terus bagaimana kewajiban perpajakan UMKM? Bagaimana kewajiban perpajakan usaha saya kalau saya mendirikan perusahaan? Nah, pertanyaan yang kedua ini, sebagai UMKM apa sih kewajiban perpajakannya? Nah, pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sama seperti pajak lainnya. Jadi sifat pajak sendiri mengikat dan memaksa. Oleh karena itu, pajak jenis ini bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM. Nah, walaupun bersifat memaksa dan mengikat, tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha UMKM ini itu akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya, teman-teman, ya. Oleh sebab itu, jangan khawatir akan merasa diberatkan dengan pemberlakuan pajak ini. Ya, esensinya adalah pajak itu dimaksudkan agar pembangunan negara kita itu bisa terwujud karena negara memiliki pendapatan yang menunjang. Jadi dengan demikian sebagai pengusaha UMKM tentunya ingin pembangunan di segala bidang karena para pengusaha itu akan merasakan manfaatnya, ya. Nah, dari pembangunan tersebut itu kan akan melancarkan aktivitas usaha yang kita lakukan. Dengan demikian adanya take and give ya antara pemerintah dengan pelaku bisnis UMKM. Jadi ujung-ujungnya ya balik ke kita lagi manfaatnya ya teman-teman ya. Nah, besaran tarif pajak UMKM sendiri itu berdasarkan ketetapan pemerintah itu sebesar 0,5% dari setiap penghasilan yang didapat oleh pelaku UMKM. Jadi ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2008. Nah, peraturan pemerintah tersebut itu menyempurnakan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2000 disempurnakan ya. Jadi dengan undang-undang peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 dengan beberapa peraturan yang disempurnakan meliputi tarif, jangka waktu pengenaan pajak untuk orang pribadi maupun badan usaha. Nah, tarif sebelumnya itu pada pengenaan pajak UMKM itu sebesar 1% dari penghasilan final atau bruto ya. Namun kebijakan pemerintah karena dilandasi oleh berbagai faktor itu menyempurnakannya menjadi 0,5% ya. Jadi hal tersebut kan tentunya jadi kabar gembira nih bagi para pelaku UMKM ya teman-teman ya. Nah, penurunan tarif tersebut itu merupakan kebijakan pemerintah pada UMKM yang omsetnya maksimal 4,8 miliar ya. Hal tersebut tujuannya sebetulnya agar nilai lebih dari kewajiban pajak yang sebelumnya 1% itu menjadi 0,5%. Ini agar dapat dijadikan modal kerja lagi ya. Jadi sehingga pembayaran pajaknya bisa untuk nambah modal, UMKM-nya bisa tambah maju. Nah, oke. Penurunan pajaknya itu untuk UMKM berlaku mulai 1 Juli 2018, teman-teman, ya. Oke. Dan kabar terbaiknya lagi yang terbaru adalah pada 2022 ya, pemerintah akan telah mensahkan undang-undang HPP di mana membebaskan PPh
untuk UMKM perorangan yang omsetnya di bawah 500 juta rupiah per tahunnya, teman-teman ya. Dan peraturan ini sudah berlaku sejak tanggal 1 April 2022. Jadi ini kabar yang sangat menggembirakan terutama untuk UMKM perorangan ya, teman-teman ya, bahwa omset di bawah 500 juta tidak akan dipungut pajak, teman-teman ya. Nah, tapi berbeda ya. Jadi untuk badan usaha seperti CV atau PT ini tidak ada batas minimal omset ya, teman-teman ya. Semua omset itu akan dikenakan langsung pajak PPh final sebesar 0,5% ya. Nah, pertanyaannya, terus pajak tarif 0,5% ini sampai kapan? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian penting bagi para pelaku usaha ya. Jadi pemberlakuan tarifnya sampai kapan? Jadi untuk pemberlakuan tarif 0,5% untuk UMKM ini itu berbeda-beda berdasarkan jenis usaha ya. Jadi untuk wajib pajak UMKM orang pribadi 0,5% ini bisa digunakan paling lama 7 tahun ya. Jadi jangka waktunya adalah 7 tahun. Nah, untuk bagi wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma, itu berlakunya 4 tahun. Dan bagi wajib pajak yang berbentuk PT, itu berlakunya hanya 3 tahun. Nah, setelah jangka waktu tersebut, jadi kalau sudah lewat waktunya, maka perhitungan pajak UMKM-nya itu akan kembali kepada perhitungan normal, teman-teman ya. Artinya untuk wajib pajak orang pribadi itu akan kembali mengikuti skema tarif pajak progresif orang pribadi ya. Dan untuk wajib pajak badan itu akan kembali dihitung berdasarkan PPh badan. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, gimana cara lapornya untuk pajak UMKM? Jadi untuk teman-teman yang pengen buat usaha UMKM ataupun yang sudah menjadi pengusaha UMKM, maka kewajiban perpajakannya ada 2 ya. Yang pertama adalah kewajiban pelaporan pajak yang bersifat bulanan ya. Jadi yang Anda harus laporkan yang pertama adalah jika UMKM Anda memiliki karyawan dengan jumlah pegawai termasuk dalam yang dikenakan pajak penghasilan. Nah, wajib memotong PPh 21 dari gaji atau upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama apapun ya, dengan nama lain dan serta dalam bentuk apapun yang masih berkaitan dengan pekerjaannya ya. Jadi itu yang pertama, bayar PPh 21 untuk karyawannya. Yang kemudian yang kedua, menyetorkan hasil potongan PPh tersebut ya ke kas negara. Jadi ini juga kewajiban untuk teman-teman yang punya badan usaha untuk UMKM ya. Nah, kemudian berikutnya perusahaan harus memberikan lembar bukti potong ya untuk PPh 21 ke karyawannya atau yang bersangkutan ya. Oke. Kemudian selanjutnya pelaporan pajak yang harus dilaporkan oleh pelaku usaha UMKM itu adalah PPh pasal 23. Ya, ini lebih ditujukan kepada kategori mungkin usaha yang menengah ya, teman-teman ya. Jadi kewajiban PPh 23 jika perusahaan melakukan transaksi berupa pembayaran dividen atau pembagian keuntungan kepada pemegang saham yang berbentuk perusahaan dengan skala kepemilikan saham paling besar 25%. Ya. Nah, lalu ketika perusahaan melakukan pembayaran royalti, pembayaran bunga pinjaman selain yang pada bank ya, pembayaran hadiah juga penghargaan atau bonus lain yang belum dipotong di PPh 21 ya, teman-teman ya. Nah, kemudian jika perusahaan ini melakukan pembayaran sewa atau penggunaan harta pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konstruksi atau jasa konsultan juga ya, dan jasa lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 141 PMK 03 2015 ya. Jadi perusahaan yang melakukan transaksi PPh 23 ini wajib memotong pajaknya dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri. Nah, selanjutnya untuk kewajiban pajak UMKM yang berikutnya adalah pasal PPh pasal 26 ya, apabila melakukan transaksi dengan wajib pajak
luar negeri. Ya, UMKM ini juga memiliki kewajiban PPh pasal 4 ayat 2, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi persewaan atas tanah atau bangunan, ya. Kemudian penghasilan atas usaha dari jasa konstruksi dan dari dividen perusahaan yang dibayarkan pada orang pribadi. Nah, terakhir PPh final UMKM pasal 23 PP 23 2018 ya, tentang PPh atas penghasilan dari usaha. Nah, itu aja teman-teman untuk hari ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya langsung ya, Amran akan tersedia gratis di live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Tengah atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi langsung dengan saya, itu bisa buka websitenya ya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com ya, nomornya A03 ya. Oke, terima kasih semua teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.